Assalamualaikum Pak Musik. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabar pada malam ini? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sudah tak terasa ada 1 bulan nggak ada ketemu. Iya betul. Baik Bapak, dalam 3 jam ke depan kita akan mendiskusikan tentang dalam kegiatan yang kali ini, di mana fokusnya adalah refleksi diri, lingkungan belajar, kemudian refleksi perubahan terkait sesudah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Dan yang keempat, yang ketiga, bagaimana merintis dan menemukan komunitas praktis. Dan yang kelima diskusi. Siap. Sudah siap Pak? Alhamdulillah sudah siap Pak. Siap. Yang membahasnya sudah ya? Insyaallah siap. Saya sudah mempersiapkan puisi karya Insinyur Soekarno tentang Aku Milik Indonesia, daftar hadir juga siap, berita acara siap. Insyaallah powerpointnya untuk sudah nanti bersiap sudah. Oke, terima kasih. Begini Pak Musidi. Pak Musidi kan sudah sekian ya, sudah mempelajari sampai ke modul dari 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ya. Gimana? Apa perkembangan pembelajaran yang selama ini kita dilakukan? Dan adakah capaiannya dan rencana tindak lanjut seperti yang sudah disampaikan di penelitian utama? Alhamdulillah untuk modul 1.1, 1.2, 1.3, bahkan 1.4 saya banyak belajar hal baru. Dan insyaallah hari ini juga saya terapkan selama di kelas saya terapkan dulu di kelas saya dengan skala yang kecil dulu. Untuk yang modul 1.1 di sini kan tentang refleksi pemikiran terhadap lembaga. Di sini yang bisa saya lakukan yaitu melaksanakan sistem amal. Contoh sederhananya, saya itu ketika sudah sampai di area sekolah, saya mendorong sepeda saya ketika sudah di pagar. Harapannya ketika saya mendorong sepeda yang di pagar itu sampai halaman, anak-anak juga mengikuti apa yang saya lakukan. Terus juga yang biasa saya lakukan itu ketika saya proses penyambutan di depan, saya membisarkan salam, senyum, dan sapa agar terbiasa dan anak-anak itu bisa menghormati gurunya. Selama di kelas yang biasa saya lakukan itu saya mengucapkan salam dulu ketika saya masuk kelas. Pastinya saya masuk kelas itu sebelum jam saya mengajar. Kalau saya mengajar itu pukul 7.20. Jadi saya sudah ada di kelas itu pukul 7, paling lambatnya itu tulis 19. Harus lebih awal dulu karena kita buat kesepakatan kelas di sana kita harus datang tepat waktu. Jadi kita harus sama-sama ya contoh yang baik. Terus yang biasa saya lakukan juga berdoa pada sana baik sebelum dan sesudahnya. Gunanya yaitu ketika ada anak-anak yang sakit, saya mendoakan mereka agar anak-anak yang sakit ini segera sehat dan kembali mengikuti proses pembelajaran. Dan juga selama pembelajaran di sana saya juga ada proses bermain anak-anak. Ya, ada proses bermain anak-anak. Kadang ada ice breaking, kadang kita berbalas pantun. Meskipun hanya sekitar 5 sampai 10 menit. Tapi di sana ada rasa kegembiraan dari anak. Meskipun ice breaking, pantun, apalagi bermain, ada rasa kegembiraan dari anak-anak. Sangat terlihat di sana, Pak. Apalagi setelah bermain, saya tanyakan pada anak apa sih nilai karakter yang bisa kalian ambil dari permainan itu. Terus yang biasa saya lakukan ketika saya mengajar, saya memanfaatkan lingkungan. Karena matematika ini kebetulan materi yang abstrak. Jadi kalau hanya teori saja tanpa aksi nyata, tanpa ada benda, anak-anak sulit memahami. Contoh sederhananya ketika saya mengajar tentang limas, saya membawa bentuk benda yang bentuknya menyerupai limas. Harus Pak, karena kalau anak ini loh limas hanya digambar di papan atau slide kurang. Jadi saya membawa benda yang berbentuk limas agar anak tahu sendiri, oh ini nih limas. Dan ketika presentasi, dan saya pasti depan
Ketika pembelajaran itu ada diskusi, ada presentasi. Ketika presentasi, anak-anak saya minta untuk memegang benda yang bentuknya seperti limas, bola, dan tabung, agar anak-anak bisa menentukan seperti apa unsur-unsurnya, seperti sisinya, tusuknya, titik sudutnya. Anak-anak bisa menentukan sendiri. Diskusi. Luar biasa ya, capaian beberapa capaian yang kita lakukan dan upaya yang berujung pada pemimpinan nanti anak senang belajar, senang dengan permainan, kemudian ajak ke tempat pelajaran juga menggali nilai-nilai. Kemudian rencana tidak akan diberikan Rencana tinggal lanjut, insya Allah sesuai ketika pendampingan individu satu itu, di sana saya menuliskan meminta Bapak Hendri untuk mengobservasi saya ketika saya mengajar. Hal ini memang saya butuhkan. Selain saya sudah dapat observasi dari kelas, sudah dapat observasi dari teman sejawat saya yang sama-sama matematika, selain dapat observasi dari kepala sekolah, saya juga ingin mendapat observasi dari Bapak Hendri selaku pengajar praktik saya, agar saya tahu apa sih kekurangan dari pembelajaran saya, dan juga harapannya ketika saya mengajar ada refleksi dari Bapak Hendri. Baik, terima kasih sudah luar biasa kembali yang saya juga di jurnal saya baca terus luar biasa sudah mengaitkan materi dengan pengalaman yang di produk dan yang sudah dilakukan. Baik Pak ya. Baik, bagaimana gimana merintis dan menemukan komunitas praktisi. Di sini sudah ada apa? Kalau di sini itu yang sudah saya ikuti, alhamdulillah ada 5 komunitas praktisi. Ya. Saya sebutkan satu persatu. Yang pertama itu ada KKD mini sekolah. Mini sekolah. Di sini itu khusus untuk semua guru, terus admin dan kepala sekolah. Terus yang kedua ada guru bergerak pada guru. Di sini ada kepala sekolah, terus ada TGP yang sudah lulus angkatan 5, saya, dan ada pengajar praktik dan juga beberapa guru yang mau berubah, di pelajaran juga. Terus saya masuk ke komunitas tim IT pada juga. Tim IT ya? Iya, tim IT. Di sini sebelum saya ada belajar, maaf, ketika saya baru masuk belajar, di sini memang tidak ada komunitas IT. Pemberitahuan di medsos tidak ada. Jadi ada salah satu guru dan saya memprakarsai untuk membuat tim IT pada alhamdulillah. Sekarang itu blog kita hidup, IG kita hidup, terus Facebook kita hidup. Alhamdulillah. Terus ada juga komunitas guru matematika kelas atas. Di sini hanya ada 4 orang, Pak. Ada saya, 2 orang guru matematika kelas 6 dan 2 orang guru matematika kelas 5. Di sini peran kita itu saling sharing permasalahan yang dialami di kelas dan juga sharing tentang bagaimana memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Terus yang terakhir itu kita di sini untuk menjalankan proyek dibuat komunitas juga. Ada tim P5 fase A, ada tim P5 fase B, dan kebetulan saya masuk tim P5 fase A. Peran saya di sini adalah sebagai sekretaris. Dan saya sebagai sekretaris dan juga peran saya itu merencanakan, sudah ada nanti, tapi kita memang bahas tiap pekan itu kegiatan apa yang akan dilakukan di hari Sabtu. Terus untuk guru bergerak pada buku ini, Pak, guru bergerak pada buku di sini komunitas yang menurut saya sangat bermanfaat bagi sekolah kita, karena ini memang saya anggap baru tumbuh sih, Pak, baru tumbuh. Meskipun baru tumbuh, saya tapi bermanfaat. Karena di dalamnya ini berisi tentang ilmu-ilmu yang baru yang kita dapatkan. Contoh, ketika saya sudah mendapatkan satu sampai tingkat, saya akan menjelaskan dari satu sampai 1 tingkat ke teman-teman. Ini biasa kita lakukan tiap 2 pekan sekali. Tiap 2 pekan sekali. Hanya saja ada beberapa orang yang ikut, belum semuanya.
Tapi ketika saya disampaikan kepada kepala sekolah melalui nada praktik, melalui bikin sudah lolos dan saya dan menguatkan apa saja yang akan kita sampaikan, alhamdulillah beliau itu mau memfasilitasi agar teman-teman itu ikut semua. Karena dia sama persepsi dulu Pak, biar sama seperti apa pemikiran Hajar Mendoro, seperti apa nilai depan guru penggerak, seperti apa budaya positif, agar mereka punya mindset yang sama. Biar ketika kita mau melakukan perubahan, ada beberapa guru yang ikut, meskipun mereka itu tidak mau berubah guru sekarang, tidak apa-apa. Kalau mereka tidak mau berubah guru sekarang, kita tidak apa-apa. Mungkin di suatu saat mereka juga mau berubah, ya tapi mereka tahu dulu ilmunya. Tidak penting mereka tahu dulu ilmunya. Jika mereka sudah punya inisiatif untuk berubah, kita akan berpikir bersama-sama untuk berubah. Jadi di samping sudah ada strateginya, ada rencana, program yang berkesangan di yang praktis, ada juga tantangannya. Tidak semua ikut. Betul, semua ikut. Ada hal menariknya juga. Hanya beberapa. Jika dibagikan itu di sini kan gurunya itu 28. Iya. Kalau guru PJK dan PNS itu 22. Yang insya Allah mungkin jika dibagi dua itu 50% yang mau berubah sekarang. Karena biasa perubahan itu kan tidak langsung semuanya mau nyuruh. Kita dari hal yang kecil, kita mulai dari kelas, dan beberapa guru. Baik, semoga apa yang kita beri semakin berkembang, tumbuh dan bisa berimbas pada seluruhnya. Amin, insya Allah.